Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Berjumpa kembali kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama di malam ini. Dan tamu saya sangat spesial dari komunitas Ibu Tangguh. Yuk kita berkenalan selengkapnya setelah yang berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan komunitas Ibu-Ibu Tangguh ya. Tamu saya malam ini sudah hadir di studio. Ada Ustazah Mutiah Fitriyahwati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di RRI. Alhamdulillah. Terima kasih, sehat selalu. Kemudian ada juga Ibu Nurul Hidayati. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu sudah hadir di RRI. Oke, baik. Kita mau kenalan dulu ini dengan komunitas Ibu-Ibu Tangguh. Ini awal mula berdirinya seperti apa dan kenapa harus dinamakan Ibu-Ibu Tangguh gitu loh? Iya. Silakan Ustazah. Terima kasih Mbak Ani diberikan kesempatan waktu kami di RRI ini. Alhamdulillah bisa bersama dengan para pemirsa. Jadi latar belakang adanya komunitas Ibu Tangguh ini karena kami memiliki visi di antara anggota yang ada di komunitas Ibu Tangguh itu adalah sebagian besar para aktivis. Dulu ketika kuliah di kampus itu, ketika kuliah itu para aktivis. Kemudian bergabung di Kota Sumeneb, baik asli dari Kota Sumeneb sendiri ataupun dari Jawa yang bekerja di Sumeneb. Kemudian ini kebetulan rata-rata memang kami para karyawati, ada yang kemudian bekerja sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai perawat, kerja di dinas-dinas, dan kemudian ketika kami para perempuan ini bekerja, kami tentu tetap memperhatikan kewajiban kami sebagai ibu rumah tangga. Itu yang pertama. Nah, untuk bisa saling memperkuat apa yang kemudian menjadi misi dalam kehidupan kami sebagai seorang muslimah, maka kemudian kami ada di komunitas Ibu Tangguh. Artinya begini, ketika seorang perempuan bekerja, kadang itu kemudian kita terlena dengan pekerjaan, sampai kemudian kita melupakan tugas atau kewajiban kita sebagai al-ummarobatul bait, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Kadang pendidikan anak kita terbengkalai dan kita kadang juga hanya minim untuk bisa berkiprah di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kita ada di komunitas Ibu Tangguh ini, kita mengharapkan saling kita bisa mengingatkan dan sharing terkait dengan tetap jalan antara bagaimana tugas kita di domestik maupun di publik, Mbak Ani. Dan kemudian selama ini kita juga memiliki program untuk juga bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Kita berkontribusi banyak yang positif, memberikan ilmu kepada masyarakat, termasuk ada kajian-kajian, ada pertemuan-pertemuan insidental pada momen-momen tertentu. Kita memberikan, kita mengundang kepada para tokoh perempuan untuk kemudian kita bahas pada tema-tema tertentu yang tentunya ini kami berharap bahwa kita perempuan itu masih tetap bisa berkiprah. Kita sebagai hamba Allah, kita taat kepada Allah, kewajiban kita terlaksana, karena pada ranah publik atau kita bekerja itu kan sebenarnya mubah, Mbak Ani. Tapi kita tetap menjalankan. Artinya itu merupakan sosok wanita super. Sebenarnya seperti itu. Hanya kemudian Superwoman Superwoman. Hanya kemudian disitulah kita tetap kepingin berjalan pada jalan yang ini sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Kita sosok perempuan itu sosok yang
tetap sebagai hamba Allah, sebagai ibu, sebagai istri yang baik, dan tentunya kita memiliki tujuan bersama-sama bahagia dunia akhirat. Nah, itu dia yang keren tujuannya, bahagia dunia akhirat dalam ridha Allah, masuk surga. Oh, amin. Kalau bisa sehidup sesurga dong. Oh iya, insya Allah. Jadi itu demikian. Tadi ya awal mulanya bagaimana kemudian komunitas Ibu Tangguh ini terbentuk ya Ustadzah ya. Memang tidak semudah kita membalik telapak tangan atau tidak semudah apa yang kita bicarakan bahwa jadi perempuan itu memang harus balance gitu kan. Betul. Bagaimana dia bisa mengatur rumah tangga, suami, anak-anak, bagaimana pekerjaan di kantor juga tidak terbengkalai. Bagaimana aktivitas kita di luar juga menjadi aktivitas yang bernilai pahala gitu kan Ustazah ya. Ini gimana nih menurut pandangan Ustazah hal-hal yang seperti ini? Iya. Sebenarnya ini merupakan idealnya itu adalah sesuatu yang harus diupayakan oleh para perempuan. Artinya kalau kemudian saya pribadi ketika kemudian diamanai sebagai kepala sekolah, baik di TK, kemudian juga di madrasah, pas ngerangkep itu Mbak Ani. Kemudian dengan harus berpikir tentang bagaimana program, membuat kurikulum dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kedinasan, maka tentu itu harus secara manajemen waktu saya menyeimbangkan dengan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu yang saya mengasuh anak-anak, juga mendidik anak-anak. Nah itu. Tapi tidak hanya berhenti di situ, Mbak Ani. Saya juga harus punya peran berkiprah di tengah-tengah masyarakat, memberikan manfaat ilmu kepada masyarakat, mengajak masyarakat ini terutama adalah kalangan para perempuan untuk juga bisa memberikan manfaat kontribusi positif untuk pada saat ini kan tentunya tidak lepas dari banyak permasalahan umat, banyak permasalahan kaum perempuan, misalkan tentang perlindungan perempuan, perlindungan anak, kiprah terkait dengan bullying, bullying, bagaimana kemudian kita para wanita ini di dalam mendidik anak dengan pendidikan yang baik, menjauhkan dari hal-hal yang negatif, termasuk saat sekarang anak-anak yang punya kecenderungan HP dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana kita bisa menampilkan sosok perempuan yang secara pemberdayaan gitu, perempuan di tengah masyarakat itu pemberdayaan itu sesuai dengan perspektif Islam. Sehingga tentu kembali kepada bagaimana kita secara fitrahnya kita mengembalikan sebagai perempuan yang seutuhnya, yang tentu bisa memberikan nilai positif, nilai pahala dalam setiap aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Begitu Mbak Ani. Bu Nurul Hidayati menjadi perempuan seutuhnya. Gimana nih? Barangkali ada tips-tips khusus nih Bu Nurul. Jadi memang yang kita lakukan ini adalah tadi seperti yang dikatakan oleh Ustazah Muti, menyeimbangkan ya antara tugas kita sebagai umaratul bait, terus kemudian ketika kita juga memilih kerja. Jadi kerja itu adalah pilihan ya. Kalau kita kembalikan lagi kepada hukum Islam, seorang wanita itu mencari nafkah itu adalah hukumnya mubah. Nah, tetapi di sisi lain kan memang ada beberapa wanita yang ingin mengekspektasikan keilmuannya, yang dia dapat supaya bermanfaat juga bermanfaat di yang lain. Nah, tetapi dari sini maka memang kita harus bisa memanajemen diri, memanajemen waktu kita gitu kan. Jadi jangan sampai karena alasan pekerjaan tadi gitu kan, kemudian kita hanya untuk hidup ini hanya untuk bangun tidur, ngurus anak, bekerja, pulang, selesai seperti itu enggak. Jadi tidak sesimpel itu ya. Jadi kan bagaimana kita memanajemen diri. Jadi sehingga apa yang menjadi tuntutan tadi bahwa menyampaikan peran kita di tengah-tengah masyarakat itu juga terlaksana dengan baik. Maka di sini memang
seorang wanita butuh energi yang lebih. Jadi kan di sini memang seorang ibu itu tidak boleh sakit ya. Jadi dia. Kalau ibu itu sudah sakit maka rumah itu udah. Jadi memang butuh tenaga yang ekstra. Dari disinilah maka memang harus dibentuk pola pikir kita. Jadi pola pikir kita bahwa kita ini hidup di dunia tadi ingin mencari ridhonya Allah gitu kan, ingin berjalan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, maka memang harus ada manajemen, ada keseimbangan. Keseimbangan mana kita juga sebagai seorang wanita tadi kan ada kajiannya disampaikan oleh Ustaz Muti. Di situ kita dapatkan bagaimana kita mengatur apa yang menjadi rancangan-rancangan kita sehingga bisa terlaksana secara maksimal gitu kan. Secara maksimal di rumah tidak keteteran, walaupun mungkin memang ada juga gitu kan, tapi ada skala prioritas. Kita tahu skala prioritas mana yang harus kita dahulukan sehingga ketika kita melaksanakan aktivitas kita ini gitu kan bisa berjalan semuanya. Jadi memang butuh apa istilahnya, butuh tenaga yang ekstra, kemudian manajemen di situ dengan pemahaman kita. Jadi pemahaman kita terhadap hukum-hukum Islam sehingga kita bisa melaksanakan mana yang harus saya dahulukan, kemudian mana yang harus kita tunda dulu pelaksanaannya, bukan tidak ingin kita laksanakan. Nah, memang kalau kita tadi kesadaran kita, jadi ibu tangguh tadi adalah melihat bagaimana kondisi ya, ini bentuk keprihatinan kita juga terhadap kondisi masyarakat saat ini yang terjadi, apalagi juga terhadap putra putri kita gitu kan. Karena apa gitu kan, ketika kita melepas putra putri kita ini, kalau dulu itu sering kita itu khawatir terhadap anak perempuan kita ya. Tetapi kalau sekarang tidak gitu kan, sama-sama mengkhawatirkan karena kan di luaran sana juga apa istilahnya pergaulan yang semakin bebas, kemudian tadi bullying atau perundungan, terus kemudian ada problematika remaja yang sudah begitu kompleks dan lain sebagainya. Memang ini tuntutan seorang ibu tadi harus mengetahui bagaimana menjadi ibu yang sebenarnya gitu kan, tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial terhadap anak, tetapi dia juga menjadi madrasah diniyah yang pertama bagi putra putrinya seperti itu. Jadi memang kita semuanya masih di sini adalah berusaha untuk belajar berusaha ke arah sana karena butuh sistem. Kalau kita sendirian tadi yang kalau nggak ada komunitas atau kita sendirian itu kita akan capek. Tetapi ketika ada komunitas gitu kan, kita bisa saling mengingatkan, kemudian bisa saling menyemangati. Oh ibu itu kondisinya rumah tangga misalnya dengan banyak putra tapi masih sempat hadir. Oh si A walaupun beliau itu adalah tokoh masyarakat tapi masih gitu kan bergabung untuk bagaimana menyelesaikan problematika yang dihadapi umat saat ini. Berdiskusi bersama, sharing bersama seperti itu Mbak Ani. Jadi juga barangkali dalam komunitas itu ada sosok inspiratifnya juga dong ya, untuk satu sama lainnya gitu ya, saling menguatkan, saling menginspirasi, betul. Seperti yang dikatakan Ibu Nurul bahwa kalau kita sendiri mungkin akan cepat lelah, cepat down. Apalagi ada loh peraturan tidak tertulis yang memang harus harus ditaati oleh seorang ibu. Apa itu? Ibu tuh nggak boleh sakit. Jadi kalau seorang ibu sakit, udah kebayangkan Ustazah akan berpengaruh ya kan. Kalau anak sakit yang merawat ibu, suami sakit yang merawat istri. Kalau istri sakit, suaminya sibuk di kantor, anak-anaknya sekolah. Terus siapa yang merawat kalau bukan diri kita sendiri gitu kan Ustazah. Oke, ini manajemen waktu seperti apa sih yang memang harus dilakukan oleh para ibu supaya memang tetap balance dan berada di jalur yang benar gitu Ustazah. Jadi untuk komunitas Ibu Tangguh ini kita memiliki kegiatan pertemuan 2 minggu sekali. Jadi nanti ada minggu kedua, ada minggu keempat, kemudian kita bertemu. Kita bertemu untuk kemudian kita cek selama ini kita sibuk di pekerjaan kita, baik tadi ranah publik, domestik, kemudian ada kajian.
Mbak Ani. Diibaratkan mengecas HP. Ya, gitu. mengecas HP. Kita mengecas Recharge, dari ya. sisi tadi capek itu ya, capek oke. tenaga, Oke. capek pikiran. Banyak pekerjaan yang kemudian kita harus secara kinerja bagus di dalam melaksanakan semuanya. Maka secara ruhiyah kita cas kembali untuk tadi saling kita mengisi, menguatkan seperti itu. Karena sesungguhnya kita pun memahami bahwa ibu itu adalah penentu generasi masa depan. Oleh karena itu kita yang kemudian ada di Ibu Tangguh itu pingin bagaimana mewujudkan generasi masa depan yang berkualitas dunia dan akhirat. Nah, makanya tetap kita itu bisa menjadi pendidik, tadi banyak anak tapi tetap bisa berkiprah membesarkan putra-putrinya dengan pendidikan yang bagus itu dengan ya. perhatian yang bagus seperti itu. Yang kedua, komunitas itu kan memang menentukan nilai dunia akhirat, Mbak Ani. Oh begitu Ustazah. Kalau kita itu bersahabat dengan atau ada di komunitas ibu-ibu soleha, nanti di akhirat akan saling memanggil. Ya, kalau Bu Nurul oleh Allah dimasukkan surga terlebih dahulu, saya akan dipanggil. Gitu ya. Karena Amin. kita ada di komunitas wanita soleha. Saya juga dipanggil dong. Oh iya. Kan kita Berarti udah harus ngobrol nih. Ya, berarti nanti gabung di komunitas Ibu Tangguh. Nanti kita saling memanggil. Termasuk memanggil. Mbak Ani nanti akan dipanggil juga. Mana yang oleh Allah kemudian dikendaki untuk menjadi hambanya yang mulia, yang kemudian nanti akan bisa istilahnya menggeret, menarik teman-temannya Ibu Soleha yang dulu di dunia itu berjuang bersama-sama untuk Islam. Karena memang apa yang kita perjuangkan itu untuk Islam, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin, wal khusus kemuliaan para perempuan seperti itu, Mbak Ani. Karena dalam Islam perempuan itu sangat istimewa Iya ya Ustazah. betul, perempuan itu sangat istimewa. Perempuan itu dimuliakan dalam Islam dengan aturan-aturan yang sempurna. Tapi saat ini perempuan itu dilecehkan. Ada pemberdayaan perempuan itu dengan eksploitasi. Anak-anak itu kemudian secara perlindungannya itu masih belum betul-betul nampak. Anak-anak kita itu mendapatkan perlindungan yang hakiki. Nah, itu yang itu tugasnya kemudian ibu salah satunya ya. Akan menjadikan dengan kekerasan kehidupan ini ibu-ibu itu semakin jauh dari syariat Islam karena ingin menggapai nikmatnya dunia, ingin menggapai apa yang saat ini dibutuhkan. Kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya itu kemudian sosok ibu itu kiprah yang paling besar itu di ranah publik, Mbak Ani. Di ranah Sedangkan publik di ya. keluarganya itu tidak begitu terurusi. Sedangkan Islam itu kan tadi sudah kami sampaikan memberikan kewajiban kepada seorang wanita yang utama sebagai al-umarubatul bait, sebagai madrasatul ula yang itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka di situ ada sharing, saling menguatkan. Nah itu yang menjadi kita semangat. Ada di insya Allah komunitas Ibu Tangguh itu, Mbak Ani. Insya Allah sudah di jalan yang benar gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan, amin. Kalau kita ada di komunitas itu kita niatkan karena Allah, karena mencari ridha Allah, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah itu insya Allah mudah-mudahan akan senantiasa kita oleh Allah itu dikuatkan, Amin. disehatkan katanya Disehatkan tadi, ya, disehatkan dan diberikan keberkahan. Kalau sudah berkah itu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya yang dikendaki, Gitu. seperti itu. Iya, Mbak iya. Ani, nggih. Oke, tadi sempat juga disampaikan oleh Bu Nurul bahwa kalau dulu mungkin kita berpikiran lebih mengkhawatirkan anak cewek ya, punya anak perempuan bergaulnya di luar sana tuh seperti apa. Jadi orang tua kalau zaman dulu mungkin lebih condongnya mengkhawatirkan pergaulan anak perempuan. Tapi di zaman sekarang seolah-olah itu semua menjadi sama gitu. Tidak ada perbedaan gender bahwa kita juga memang harus mengkhawatirkan anak-anak kita yang laki-laki dengan pergaulan di luar dan dengan banyak hal-hal negatif di luar sana ya. Ini seperti apa Bu Nurul? Sedangkan saya tadi berpikir bahwa mungkin ya pikiran saya agak kolot, agak kuno ya. Jadi bagi saya tuh lebih
bukan lebih penting sih sebenarnya. Lebih kita memikirkan anak kita yang perempuan, nanti gimana ya dia pergaulannya di luar. Kalau yang laki-laki, biarlah dia kan laki-laki ya kan, dia bisa menjaga diri. Ini pemikiran seperti ini harusnya gimana nih Bu Nurul? Jadi kan memang kita di Ibu Tangguh ini alhamdulillah ya, manfaat yang saya dapatkan adalah kita harus membuka mata terhadap problematika yang terjadi saat ini. Jadi diibaratkan itu kita melihat dunia itu, bolehlah posisi kita ada di Sumeneb, tapi bagaimana kita itu seperti elang yang melihat itu lebih jauh gitu kan. Kalau elang kan melihat dari atas, sehingga terjadi yang terjadi di belahan dunia mana itu kita bisa melihatnya. Jadi diajak berpikir ke arah sana. Nah, kenapa kok saya katakan tadi kita mengkhawatirkan, kalau istilah kunonya dulu itu boleh ya bahasa Madura dikit. Monreng bini, monlah kejadian apa-apa kan beda bekasa gitu kan, misalnya maaf gitu kan, hamil di luar nikah misalnya seperti itu. Tapi monreng laki kan tadak gitu kan, hilang begitu saja. Tetapi tanpa kita sadari bahwa ternyata pergaulan laki-laki saat ini adalah maaf gitu kan, banyak laki-laki yang keluar dari fitrahnya sebagai laki-laki. Nah, jadi banyak apa istilahnya gay dan LGBT dan lain sebagainya. Jadi disitulah kita mengkhawatirkan juga, karena kan kalau secara fitrah bagaimana sih tanggung jawabnya seorang laki-laki hari ini gitu kan, kita laki-laki itu mencari pekerjaan sangat sulit gitu kan. Ruang kerja itu banyak diberikan kepada perempuan, sementara gitu kan ke dalam pendidikan kita yang kita pahami di dalam Islam adalah kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban di laki-laki. Terus kemudian pola pikir anak-anak sekarang itu, maaf kalau saya menyebutnya adalah pola pikir stroberi yang lembek. Oh gitu. Ya, lebih baik rebahan asalkan dapat uang banyak gitu kan, dari mana dapat. Jadi sangat-sangat sulit sekali menghadapi tantangan yang kedepannya itu adalah sangat luar biasa gitu kan. Jadi jarang-jarang sekarang itu anak muda yang bekerja keras gitu kan, baik di sisi lain kemudian mengkaji Islam gitu kan juga mulai banyak ditinggalkan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, disinilah memang salah satu peran lagi tadi, peran pentingnya ibu itu adalah tiang negara gitu kan. Kalau kalian ingin menghancurkan suatu dunia, hancurkan aja lah ibunya. Ibunya tawari gaya hidup, kemudian hedon, kemudian banyak lihat sinetron atau drakor kalau sekarang dan lain sebagainya, maka dia tidak akan ngurusi anak-anaknya. Jadi kan sekarang kan gitu. Jadi enggak. Jadi udah dia akan melupakan anak-anaknya kan, sehingga anak-anaknya terserahlah apa kata pembantu, terserah apa. Yang penting kalau model sekarang kasih aja gadget gitu kan, sudah anak besar dengan gadget, tidak besar dengan kita. Sehingga banyak sekali waktu yang tersia-siakan gitu kan yang kita miliki, sedangkan setiap saatnya, setiap apa istilahnya, setiap waktu itu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Jadi tantangan ke depan itu antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama saja gitu kan. Jadi sama-sama beratnya gitu kan. Iya, karena kan pergaulan yang sekarang ini sangat miris gitu kan, sangat kalau mungkin zaman kita dulu itu masih malu gitu kan, laki-laki dengan perempuan kumpul-kumpul gitu kan, atau di sekolah aja duduk di bangku masing-masing gitu kan, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tapi mungkin ketika sekarang Mbak Ani bisa lihat bagaimana pola tingkah anak-anak remaja sekarang, walaupun saya tidak menjustis semuanya gitu kan, masih ada anak-anak yang istilahnya suka mengkaji Islam, tapi harapan kita semuanya bisa bagi Muslim itu untuk mengetahui agamanya. Nah, disinilah keprihatinan kita, maka disinilah juga peran ibu untuk mendorong, mengajak putra-putrinya. Kalau apa istilahnya usia-usia kita itu kan, saya mungkin anak-anak kita sudah remaja, bahkan saya sudah mempunyai cucu Mbak. Jadi bagaimana anak-anak ini tetap, karena ini aset kita loh. Ketika manusia itu meninggal, maka terputus semua amalnya, kecuali ya doa anak yang soleh, ilmu yang berguna, dan amal jariah kita. Mana yang kita ini ingin membersamai kita? Kalau bisa tiga-tiganya gitu kan. Jadi kalau slogan dulu
kalau ya anak saya banyak, barangkali di antara mereka itu nanti ada salah satu yang mendoakan kita gitu kan. Jangan begitu gitu. Jangan Anak saya banyak, dong. jangan barangkali 1-2, semuanya gitu kan. Ya. Semuanya nanti akan mendoakan kita sehingga menjadi amal jariah kita, menjadi anak aset kita di akhir zaman nanti ketika kita menghadap Allah. Ya Allah, saya sudah mengembalikan misalnya putra-putri saya dalam kondisi yang fitrah sesuai dengan yang Engkau kehendaki seperti itu. Jadi ini harapan kita, apa sih yang dicari di dunia gitu kan. Harta bisa habis gitu kan. Terus kemudian ketampanan mungkin akan juga pudar, kemudian kecantikan juga akan pudar, tetapi ridho Allah dan bagaimana kita menghadap Allah kelak itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi ya harapan kami sih main yuk gitu kan, gabung di komunitas Ibu Tangguh ini. Nah, insya Allah tangguh dunia akhirat gitu. Amin. Jadi kalau ingin bergabung dengan komunitas Ibu Tangguh harus menghubungi siapa ini? Ya. Koordinatornya ya, Ustazah Mutiah ya. Oke, Ustazah, terakhir nih Ustazah, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net tentang bagaimana komunitas Ibu Tangguh ini akan selalu ada dan terus memberikan inspirasi khususnya buat para ibu-ibu begitu. Sesuai dengan namanya, tetap tangguh dalam kondisi apapun dan bagaimanapun juga. Silakan Ustazah. Iya. Untuk pemirsa semuanya, bahwa kembali kepada apa yang kita harapkan di dalam kehidupan di dunia ini, maka tentu perempuan yang tangguh itu adalah perempuan yang memahami tentang posisi dirinya. Ya, posisi dirinya tadi sebagai hamba Allah, sebagai ibu, sebagai istri. Dan tentunya dengan aktivitas kita di ranah publik, entah itu kemudian kita akan mengaktualisasikan keilmuan kita, kemudian kita ada di instansi-instansi tertentu, atau kemudian kita memiliki kesibukan di ranah publik yang lain, maka itu hanya sebagai tambahan saja di dalam kehidupan kita sebagai perempuan. Tapi yang penting untuk bisa kita lakukan adalah sisi domestik. Di dalam tadi kita sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga, manajer rumah tangga, sebagai pendidik, sebagai sosok yang akan menentukan generasi masa depan, generasi kita yang berkualitas. Tentunya masih panjang generasi kita yang akan kita bentuk, akan kita wujudkan menjadi generasi tidak sekedar kualitas dunia Mbak Ani, tapi yang penting adalah kualitas akhirat. Seperti dikatakan Bu Nurul bahwa anak itu akan menolong kedua orang tuanya nanti di akhirat dan akan mempertanggungjawabkan semuanya. Oleh karena itu memang penting untuk kita bisa bersama-sama di dalam komunitas yang bisa membangun kesadaran di dalam kita menghadapi kehidupan ini, termasuk kecerdasan kita di dalam kita melihat dunia ini, termasuk juga kepekaan kita dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada sekitar kita, masyarakat, umat, terutama adalah masalah-masalah perempuan, kaum perempuan, dan kita sama-sama bisa selamat bahagia dunia wal akhirat. Wah, amin ya rabbal alamin. Dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu memang Mbak Ani mohon maaf, itu tidak lepas dari ketaatan kita kepada Allah, kepada aturan Allah, kepada sistem kehidupan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sistem Islam, aturan Islam. Oke, bahagia dunia akhirat itu tujuan yang sangat mulia ya. Tentunya memang menjadi tujuan kita bersama nih Ustazah ya kan. Gimana kita bahagia dan sukses di dunia, tapi dibarengi juga dengan bahagia dan sukses di akhirat gitu. Baik, terima kasih luar biasa komunitas Ibu Tangguh Sumeneb ini sudah bersama ngobras untuk edisi malam hari ini. Ustazah Mutiah Fitriyahwati dan Ibu Nurul Hidayati, terima kasih juga. Special thanks to teman saya nih, sohib semasa SMA, Mbak Ani juga namanya sama ya. Oke, makasih Ani. Iya sama-sama Ani, dia bilang dari situ. Jadi sesama Ani dilarang saling mendahului. Baik, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ibu-ibu yang tergabung di komunitas Ibu Tangguh dan juga saya ini selalu tangguh dengan kondisi apapun dan bagaimanapun, karena memang kita adalah penentu ya, penentu bagi keluarga dan generasi masa depan. Betul banget. Mudah-mudahan selalu istiqomah juga ya Ustazah. Saling mendoakan, saling menguatkan ya kan. Baik, terima kasih. Dan pendengar banyak sekali
inspirasi yang saya dapatkan malam hari ini, dan saya berharap Anda juga mendapatkan hal yang sama dari komunitas Ibu Tangguh Sumeneb. Sampai jumpa di Ngobras untuk edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.